Akhirnya dia bisa memboyong saudara-saudaranya yang pernah menyakitinya ke Mesir. Bahkan karena Yusuf diberikan kesabaran luar biasa, Yusuf tidak mengungkit-ungkit tentang kejahatan saudaranya. Dia tidak mengatakan kepada ayahnya, gara-gara mereka nih hidup aku susah. Enggak, Yusuf tidak mengatakan seperti itu. Yusuf hanya mengatakan, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada celaan aku dengan kalian. Aku sudah maafkan kalian. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengasih di antara hamba-hambanya yang pengasih. Itulah sikap kesabaran yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak bisa ngomong begini, Pak ya. Kalau sudah disakiti orang itu, ya, kayaknya gimana gitu ya. Terutama ibu-ibu ya. Kalau ada tetangga ngomong gitu kan, kadang-kadang kita tidak sabar. Kadang langsung dilawan gitu. Ketika dia ngejek balik gitu ya. Ketika memfitnah, difitnah balik. Coba biasakan seperti Nabi Yusuf. La tasriba alaikumul yaum. Aku tahu kalian ini salah, tapi ku maafkan semuanya. Enggak ada celah. Aku enggak mungkin mencela kalian. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni kalian. Lihat, sudah mengatakan aku tidak mencela kalian, mendoakan lagi. Semoga Allah mendoakan kalian dan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kalian. Itu kan luar biasa tuh. Ya, kalau orang punya sikap kayak gini kan luar biasa, ibu bapak ya. Karena biasanya musibah terberat di sekitar kita ini, khususnya ibu-ibu, biasanya dari apa, Bu? Dari ucapan orang kan, betul ya? Biasanya orang sakit hati itu, yang diperlukan kesabaran itu kalau ada orang yang nyakiti kita. Ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang menggibah kita, tahu pula kita gitu ya. Itu sakitnya tuh di sini gitu ya, saking sakitnya tuh. Jadi itu perlu kesabaran. Lah puasa itu melatih sabar. Puasa itu melatih sabar. Dan buah kesabaran itu luar biasa. Bagaimana kita tidak dilatih kesabaran coba ya. Dari mulai fajar sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hubungan syahwat. Bahkan bukan hanya semata-mata puasa itu menahan lapar, dahaga dan syahwat. Sabarnya sampai kepada jangan sampai mata kita memandang yang haram, jangan sampai lisan kita mengucapkan yang haram, jangan sampai telinga kita mendengar yang haram. Kenapa demikian? Karena Rasul mengatakan malam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi an yada ta'amahu wa syarabahu. Orang kalau puasa belum bisa meninggalkan perbuatan fasik, belum bisa meninggalkan kata-kata kotor, belum bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan jahil, kebodohan, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk memberikan pahala kepada dia walaupun dia menahan lapar dan dahaganya selama Ramadan. Jadi puasa itu ibu bapak bukan hanya sekedar bicara tentang menahan lapar dan dahaga saja. Karena itu yang terbayang ya di otak kita ini kadang-kadang hanya ini saja nih. Ini kalau Ramadan aduh lapar, haus, seolah-olah itu saja yang terbayang. Ya. Padahal puasa itu lebih daripada itu kesabarannya. Pandangan kita tidak boleh melihat kecuali yang halal. Telinga kita tidak boleh mendengar kecuali yang dibolehkan. Lisan kita tidak boleh mengucap kecuali yang santun. Anggota badan kita tidak boleh digerakkan kepada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu baru benar-benar puasa. Itulah sabar, hakikatnya sabar itu di situ. Kenapa demikian? Karena Rasul yang mengatakan rubba saimin laisa lahul jaza illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena tidak sabar tadi. Ya. Orang berpuasa masih gibah juga gitu, masih membicarakan orang. Hati-hati Bu ya. Kalau berpuasa itu kurangilah Bu, kumpul-kumpul gitu maksudnya. Kalau di luar Ramadan biasalah kumpul-kumpul gitu ya. Awalnya bicara ke sana kemari, ujung-ujungnya bicara tetangga sebelah kan itu ya. Lah kalau sudah Ramadan, jarangilah kumpul-kumpul, di rumah saja ambil Quran, baca Quran. Ya. Supaya jangan terjebak kepada ghibah tadi.
kemudian hasad, dengki, dan begitu seterusnya. Makanya di bulan Ramadan yang paling bahaya itu sebenarnya adalah lisan. Ini yang paling bahaya sekali dan bisa menghilangkan semua amalan Ramadan gara-gara dosa lisan ini. Perhatikan, di zaman Nabi ada seorang sahabat datang kepada Nabi bertanya soal seorang wanita. Jadi ini khitabnya kepada ibu-ibu dulu ya. Jadi sahabat ini bertanya soal emak-emak. Apa sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bifuduli amwaliha wa taf'al wa taf'al. Rasul, ada seorang wanita, kata sahabat ini, kalau malam sholat malam, kalau di Ramadan ya taraweh lah. Kalau siangnya puasa dia, dan suka sedekah. Dan itu hanya di bulan Ramadan yang banyak seperti ini nih. Ya, malamnya taraweh, kemudian puasa siangnya, kemudian mendekati iftar dia sedekah. Jadi ada wanita ini yang tidak pernah meninggalkan sholat malam, tidak pernah meninggalkan puasa siang, tidak pernah meninggalkan sedekah, bahkan tidak pernah meninggalkan kebaikan-kebaikan. Tetapi disayangkan wanita ini punya dosa cuma satu dosanya. Walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dosanya cuma satu ibu-ibu ya. Menyakiti tetangganya dengan lisannya. Lisannya setajam silet bu ya. Tersayat-sayat tuh hati tetangganya. Ngomongnya itu ngeri sekali. Lirih tapi nyelekit mungkin bahasanya seperti itu. Jadi orang ini sholat malamnya, ibu ini luar biasa. Tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tidak pernah meninggalkan puasa sunnah di siang hari. Tidak pernah meninggalkan sedekah. Tidak pernah meninggalkan kebaikan-kebaikan. Tapi tidak pernah juga meninggalkan gibah dia. Lihat jawaban Nabi SAW. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, hiya min ahlin nar, hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak punya kebaikan. Pasti dijamin wanita itu akan menjadi penduduk neraka dan akan menjadi penduduk neraka. Subhanallah. Ya. Wanita ini tidak pernah meninggalkan sholat malam. Saya nggak yakin ibu-ibu ini setiap malam sholat malam kan bu. Ini wanita ini sholat malam terus. Puasa sunnah terus, sedekah terus. Tapi apalah gunanya sholat malam, apa gunanya puasa siang, apa gunanya sedekah kalau lisannya tidak dijaga. Karena itu menggugurkan dosanya. Makanya di bulan Ramadan itu yang paling lebih dijaga bukan hanya sekedar menahan lapar dahaga saja, lisan harus lebih dijaga lagi. Karena dikhawatirkan tarawehnya percuma, puasanya percuma, sedekahnya percuma kalau kemudian dihapuskan dan digugurkan dengan dosa lisan. Jadi harus sabar menahan lisan ini. Karena di antaranya syahwat yang paling banyak melakukan dosa itu adalah syahwatul kalam. Ya, membicarakan orang. Kemudian orang yang dibicarakan, ini saya kasih tips saja ya. Mungkin ibu bapak, mungkin ini lebih kepada ibu-ibu ya. Bu, kalau seandainya ibu dibicarakan orang, disakiti orang, supaya ibu tenang hatinya nggak sakit hati ya, saya kasih kaidah nih. Pertama, manusia itu tidak akan selamat dari ucapan manusia. Ingat, hidup di mana saja bu, ibu tidak akan selamat dibicarakan orang. Di mana saja, mau di hutan, mau di apa, pasti dibicarakan orang. Contoh, ibu takut kalau keluar nanti melakukan kesalahan, kemudian orang bicara soal ibu. Akhirnya ibu tidak mau keluar rumah. Kira-kira dibicarakan orang enggak tuh bu? Pasti dibicarakan orang juga tuh. Jangan-jangan sakit si anu itu enggak keluar-keluar katanya. Padahal tujuan dia itu supaya orang jangan bicarakan dia. Orang pun masih bicarakan dia juga tuh. Ada orang yang, oh kalau gitu janganlah tinggal terus dalam rumah. Kalau gitu kita harus baik dengan manusia. Setiap hari dia keliling tetangganya. Supaya, kononnya supaya baik sama tetangganya, jangan dibicarakan. Ada juga yang ngomong, kepo kali orang itu katanya.
Asyik datang begini. Semua orang itu pasti dibicarakan orang. Maka dari sini yang pertama, ingat bahwa manusia tidak akan selamat dari ucapan manusia. Satu. Yang kedua, biarkan saja manusia bicara. Yang kedua, bahwa jadikan celaan, jadikan pujian manusia baik kepada ibu atau bapak-bapak, hati kita ini nilai sama saja. Anda mau muji saya silahkan, Anda mau mencela saya silahkan, hati saya tetap seperti ini kondisinya. Jangan merubah hati gara-gara dicela. Jadikan celaan dan pujian itu sama saja. Karena hati orang mulia itu hati yang tidak pernah berubah. Tidak merasa kecil gara-gara dicela, tidak merasa besar gara-gara dipuji. Itulah hati yang ikhlas namanya ya. Tidak berubah hatinya. Jangan sampai kemudian gara-gara kemudian dipuji kita langsung terbang tinggi, gara-gara dicela langsung terjun payung. Enggak begitu. Hati seorang mukmin itu la yataghayyar, jangan sampai berubah. Kenapa demikian? Ingat, sejak Adam diciptakan, bapak kita semuanya, Allah sudah buat Adam bicara. Dan anak keturunannya pun pasti bicara, termasuk kita. Dan Allah tidak menciptakan manusia itu membicarakan kita 24 jam seumur hidup mulai lahir sampai dia mati. Pasti ada capeknya. Biarkan saja, tidak usah ditanggapi, maksudnya begitu. Orang kalau menyakiti kita kan tidak mungkin 24 jam dia bicara kita terus kan begitu ya. Pasti ada capeknya juga, pasti ada tidurnya juga. Artinya kebanyakan kehidupan dia tidak mungkin membicarakan kita. Ya mungkin ketika kesal saja dia bicarakan kita. Tapi kita katakan bahwa Allah menciptakan orang bicara itu tidak mungkin ke kita terus. Biarkan saja. Jangan diladeni, mungkin bahasanya seperti itu. Ya. Kemudian juga yang perlu diberitahu Bu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini ma'ruf kisahnya dalam surah Al-Kahfi kan. 7 anak muda dengan seekor anjing yang kemudian masuk ke dalam gua, ditidurkan 300 tahun lebih, 3 abad dalam gua itu ditidurkan, gak bangun-bangun. Kenapa Ashabul Kahfi itu sampai ditidurkan 300 tahun lebih itu dalam gua itu? Karena dia dikejar-kejar raja zalim. Karena tidak mau menyembah berhala, kemudian diancam mau dibunuh, akhirnya kabur. Dan 7 orang Ashabul Kahfi ini semua anak pejabat, orang kaya. Bukan orang-orang kaleng-kaleng gitu ya bahasanya ya, orang kaya. Masuk ke dalam gua dikejar-kejar raja. Ketika bangun, sudah 300 tahun lebih bangun dia. Rupanya raja yang merupakan musuhnya sudah mati, sudah meninggal, sudah diganti dengan raja yang soleh. Lihat bagaimana Allah mengalahkan raja itu oleh Ashabul Kahfi bukan dengan senjata, bukan dengan perang, dengan tidur. Kalah dia. Ya. Tidur saja ngalahin raja. Habis bangun rajanya mati. Sudah diganti raja yang bagus. Maksudnya apa? Mengalahkan orang itu. Kalau orang memusuhi kita, pasti kita kan punya musuh. Kita tidak tahu musuh kita yang mana. Orang yang hasad dengan kita di tetangga-tetangga itu yang mana kan kita tidak tahu. Ya. Jangan dilawan hasad dengan hasad. Jangan dilawan celaan dengan celaan. Kalau ibu melawan celaan dengan celaan, apa bedanya ibu dengan dia? Tidak dibedakan mana orang baik, mana orang jahat, mana wangi, mana busuk. Biarkan saja. Gimana cara lawannya Ustaz? Kalau ada orang yang tidur, kalah itu nanti. Tidur saja. Ya. Gak bisa tidur saya Ustaz. Beli antimo. Tidur nanti itu. Ya. Maksud tidur di sini bukan tidur kayak Ashabul Kahfi sih tidur saja, bukan. Maksudnya melawan mereka itu jangan dihiraukan, anggap gak kenal gitu maksudnya. Ibu kenal si anu? Enggak, padahal tetangganya itu. Karena dia suka nyakiti, sebab kalau diomongin sakit hati jadinya. Ya, anggap gak kenal saja. Lewat aja begitu ya. Jadinya lah ini di bulan Ramadan itu tidak boleh nyakiti orang, dan kalau disakiti harus apa Bu? Sabar. Karena buah daripada puasa itu sabar. Ini yang pertama. Pasti bahagia itu orang sabar itu.
Yang kedua, Ramadan ini melahirkan syukur. Dari mana? Dari sholat tarawih. Nabi SAW, bagi Nabi sholat malam itu wajib, tapi bagi umatnya sholat malam itu sunnah. Awalnya kita ini diwajibkan sholat malam, ibu bapak. Jadi sholat tahajud itu awalnya wajib, baik bagi Rasul, baik bagi umatnya. Namun setelah turun surah Al-Muzammil, dan ingat salah satu surat dalam Al-Quran ada namanya suratul Muzammil. Itu surat yang luar biasa. Karena akhir daripada surat memansuh hukum awalnya. Jadi hukum awalnya mewajibkan tahajud kepada umatnya, tetapi akhir ayatnya menghapus hukum kewajibannya. Sehingga tahajud itu hanya wajib bagi Nabi dan sunnah bagi umatnya. Lah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan tahajud seumur hidupnya. Karena memang wajib bagi Nabi untuk mendapatkan maqamah mahmudah. Karena Rasul ingin mendapatkan syafaatul udma pada hari kiamat. Makanya Rasul tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Karena Nabi SAW sudah tua, masih terus saja sholat malam, sampai pernah Rasul tidak kuat duduk. Aisyah radhiyallahu anha ketika sedang tertidur meraba kaki Nabi. Kok teraba? Ya, karena Rasul itu tidak punya rumah. Rasul itu tidak punya rumah, ibu bapak ya. Rasul itu hanya punya kamar. Jadi ada kamar Aisyah, kamar Hafsah, kamar Zainab, kamar Ummu Salamah. Makanya di Quran itu ada surat namanya Al-Hujurat. Apa arti Al-Hujurat? Kamar-kamar. Jadi Rasul itu hanya menyediakan kamar untuk istri-istrinya, bukan rumah. Ya. Jadi satu kamar untuk Aisyah, satu kamar untuk Hafsah. Kalau kita mah bukan kamar, rumah. Kadang satu kamar, satu rumah 3 kamar kita ini. Ya kan? 2 untuk kita, 1 untuk jin kadang-kadang. Ya. Jadi Nabi SAW itu hanya kamar, yang namanya kamar sempit. Belum lagi kamar itu dibagi 2. 1 ruang tamu, 1 tempat tidur. Jadi kamar Rasul itu sempit sekali. Yang namanya kamar sempit, Bu ya, kalau seandainya tidur suami istri, kalau suami terbangun pasti ketahuan sama istrinya. Karena dempet-dempet tidurnya. Coba kalau kamarnya lebar, suami tidur di sini, ibu tidur di sini, suami pergi kemana, ibu enggak tahu tuh. Enggak tahu, kenapa? Lebar kamarnya. Apalagi kasurnya yang king lagi itu. Wah, makin lagi jauh-jauhan kan. Tak suaminya pergi tengah malam kemana, mana tahu. Ya. Jadi Rasul itu karena kamarnya sempit, jadi kalau dia sedang sholat, dia pergi, Aisyah pasti tahu, pasti bangun dia. Jadi ketika Rasul sedang sujud, terabalah kaki Rasul itu, pecah-pecah pula dia. Ya. Dan kebiasaan Aisyah radhiyallahu anha, ini juga harus ditiru ibu-ibu ya. Rasul itu kalau giliran di rumah Aisyah, maka biasanya Rasul akan tidur kepalanya di paha istrinya Aisyah itu. Dan Aisyah tidak akan tidur sampai Rasul tidur. Itu kebiasaan dia begitu. Jadi suaminya Rasul disuruh tidur, bantalnya itu pahanya, sambil dipegang rambutnya, akhirnya tidur, setelah itu baru dipindah, baru dia tidur. Saya nggak yakin ibu-ibu kayak gitu. Paling lempar bantal, oh, kok tidur situ di situ paling gitu ya. Itulah bedanya Aisyah dengan ibu-ibu gitu ya. Jadi gini ya, kembali. Jadi Aisyah radhiyallahu anha memegang tuh kakinya Rasul, pecah-pecah pula dia. Jadi karena kasihan, Rasul sudah sepuh, Rasul sudah tua, masih juga sholat malam. Keesokan harinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang telah, yang sedang dan yang akan datang? Sudahlah, cukupkan yang wajib-wajib saja. Sudahlah, kurangilah sholat malammu, katanya. Tapi lihat jawaban Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Hei Aisyah, salahkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Salahkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Menunjukkan bahwa sholat malam itu melahirkan syukur. Dan Islam itu separuhnya syukur, separuhnya sabar. Sehingga para ulama mengatakan 2 akhlak yang banyak memasukkan orang ke surga setelah tauhid adalah sabar dan syukur.
Ramadan melahirkan dua akhlak ini. Puasa melahirkan sabar, solat melahirkan syukur. Berarti Ramadan ini adalah bulan yang memudahkan orang masuk surga dengan dua sifat ini. Syukur. Ya. Apa itu syukur? Syukur itu artinya memuji Allah akan nikmat yang Allah sudah anugerahkan kepada kita. Makanya saya nasihatkan sering-seringlah bilang alhamdulillah. Karena kalimat alhamdulillah ini kalimat ajaib. Masuk kepada orang miskin, masuk kepada orang kaya, masuk kepada orang sakit, masuk kepada orang sehat, masuk kepada pejabat, masuk kepada rakyat. Semua orang mengucapkan alhamdulillah. Enggak percaya? Tanya orang sakit. Gimana kondisinya ibu, bapak? Alhamdulillah, saya masih bisa makan, kata orang sakit. Yang sebelah itu kemarin innalillahi wa inna ilaihi rajiun katanya, kan? Sakit saja masih mengucapkan alhamdulillah. Ya. Apalagi orang sehat pasti mengatakan, gimana kondisinya? Alhamdulillah bi khair, saya baik katanya. Datang ke orang miskin, gimana kondisinya? Alhamdulillah. Walaupun kerja kayak gini ya masih dapat lah katanya. Apalagi orang kaya. Ya. Jadi kalimat alhamdulillah itu dibaca orang susah, dibaca orang sakit, dibaca orang sehat, dibaca orang kaya. Karena alhamdulillah ini kalimat syukur, harus dibiasakan dengan kalimat itu. Dulu ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah riwayat, sebagian para ulama menghasankan riwayatnya. Kisah tentang mangqablana, orang sebelum kita. Di zaman Bani Israel dulu, ada orang yang hidup sendirian di tengah padang pasir. Allah anugerahkan nikmat, ada satu pohon tumbuh, pohon delima. Satu pohon delima tumbuh di samping tendanya. Kemudian di situ ada air yang keluar dari bumi, namanya mata air. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada orang di tengah padang pasir. Ini cerita orang dulu, cerita sebelum kita Bani Israel ya. Jadi dia hidup sendirian di padang pasir itu. Tapi Allah tumbuhkan satu pohon delima dan satu mata air. Setiap hari Allah berikan buah satu delima. Jadi setiap hari keluar tuh buah delimanya satu, dia makan. Kemudian habis itu dia minum. Setiap hari hanya dikasih satu oleh Allah. Keluar gitu setiap hari. Dan setelah dia makan delima, kemudian minum, dia sholat. Besoknya gitu lagi. Nanti ambil delima, kemudian minum, kemudian sholat. Besoknya gitu lagi. Jadi rutinitasnya itu hanya sholat sampai dia meninggal. Ini cerita umat dulu ya. Kok ada orang kayak gitu ya? Makan, minum, sholat. Makan, minum, sholat. Sampai meninggal. Nggak pernah berbuat dosa. Akhirnya kemudian orang ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, orang ini diberdirikan di pintu sorga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang ini, udkhulul jannah bi rahmati. Masuk kau ke dalam sorga dengan rahmatku, kata Allah. Oh, orang ini tak mau. Dia mengatakan, ya Rabb, enggak, saya enggak mungkin masuk sorga dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu. Itu bagi hambamu yang berdosa, bermaksiat, kemudian bertobat, kemudian kau terima tobatnya, kemudian kau berikan kasih sayang, kemudian dimasukkan kepada sorga. Itu wajar, dia masuk sorga karena rahmatmu. Tapi aku tidak pernah maksiat. Seumur-umur hidupku hanya sholat sampai aku meninggal. Masa aku masuk sorga dengan rahmatmu? Masukkan aku dengan amalku, katanya. Orang ini ngomong begitu. Maka Allah mengatakan, baik, kalau kau ingin masuk surga dengan amalanmu, tidak mau dengan rahmatmu, sekarang hitung berapa amalanmu. Berapa amalanmu? Dihitunglah amalan dia, ditampakkan amalan dia ketika di dunia, sholat sepanjang hari sampai dia meninggal. Rupanya tidak sebanding dengan nikmat satu saja yang disebut dengan nikmatul basar. Tidak sebanding dengan nikmat melihat. Jadi amalan dia yang banyak itu ketika disandingkan dengan nikmat Allah tidak sebanding dengan nikmat melihat. Itu baru nikmat melihat, belum nikmat mendengar, belum nikmat bicara, belum nikmat ibu bapak bisa datang ke sini karena nikmat. Kalau tidak diberikan nikmat nggak akan datang ke sini. Kita tidak bisa makanlah mengangkat tangan karena nikmat. Kalau tidak dapat nikmat nggak akan bisa mengangkat tangan kita. Kita bisa buang hajat karena nikmat. Kalau tidak diberikan nikmat, tidak akan buang hajat kita. Sakit kita.
Jadi semua itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini takut tidak dimasukkan ke sorga, akhirnya dia mengatakan, ya Rabb kalau gitu sudahlah, enggak apa-apa, masukkan aku dengan rahmat-Mu katanya. Karena takut dengan tidak masuk surga. Dari sini menunjukkan bahwa nikmat Allah itu luas. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusu. Kalau engkau hitung nikmat Allah enggak akan kehitung. Makanya bersyukurlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahagia kita kalau kita bersyukur itu. Ya. Kemudian yang terakhir, wa idza adznab istaghfar, dan kalau kita berbuat dosa segeralah bertobat. Ramadan itu disebut syahru maghfirah, bulannya kita mudah diampuni. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kasih 3 penawaran soal ampunan di bulan Ramadan ini. Pertama, Rasul mengatakan, semua hadisnya terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan iman, yakin dengan kewajibannya, wahtisaban mengharap pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Artinya puasa itu menggugurkan dosa. Pertanyaannya, Ustaz, saya sudah tua, tidak bisa puasa, saya sakit, diponis sama dokter nggak akan sembuh penyakit saya tidak sanggup puasa. Kalau begitu saya nggak akan diampuni dong puasa Ramadannya karena saya nggak puasa. Maka Allah kasih pilihan yang kedua. Rasul mengatakan, man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang salat tarawih, iman dengan kewajibannya, mengharap dengan pahalanya, Allah hapuskan dosa-dosanya. Artinya ibu-ibu yang tidak sanggup puasa, bapak-bapak yang tidak sanggup puasa karena sebuah uzur, ada kesempatan dapat ampunan. Dengan cara apa? Tidak bisa puasa, ambil tarawehnya. Ambil tarawehnya. Ustadz, puasa saja nggak bisa, macam mana taraweh? Nggak bisa lagi nih. Ya. Puasa nggak bisa, taraweh nggak bisa. Saya sakit, tidak bisa ke masjid, berbaring, stroke. Maka Rasul kasih pilihan yang terakhir. Yang terakhir ini tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa. Anda mau sakit, Anda mau tua, Anda mau ada uzur, pasti bisa yang ini. Ini yang terakhir pasti bisa. Apa hadisnya? Kata Nabi SAW, man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan iman, penuh dengan harapan dapat pahala, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi kalau Anda tidak bisa puasa karena uzur sudah tua atau karena sakit, tidak bisa pula taraweh, maka tunggulah malam Lailatul Qadar, 1 malam saja. Tidak harus dengan taraweh dihidupkan, cukup baca Quran. Tidak bisa baca Quran, berzikir. Tidak bisa berzikir, bersedekah. Tidak bisa bersedekah, repot, tidak bisa semua. Ya. Pasti bisa lah zikir kalau zikir. Tidak bisa dengan lisan karena susah ngomong, dengan hati. Tidak bisa baca Quran karena tidak bisa setelkan murotal, didengar sama kita. Apa pula yang nggak bisa? Maka siapa yang menghidupkan 1 malam, Allah ampuni dosa-dosanya. Lihat, Allah kasih 3 pilihan nih. Maka barang siapa yang sanggup berpuasa, barang siapa yang sanggup taraweh, barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, 3-tiganya dia dapati, berarti double tuh ampunannya tuh. Karena satu-satu ibadah saja ada ampunannya. Maka jangan pernah tinggalkan puasa, jangan pernah tinggalkan taraweh, dan yang terpenting, tunggulah malam Lailatul Qadar, jangan tidur. Tidur di siang hari, begadang di malam hari. Mustahil? Tidak mustahil. Buktinya bapak-bapak bisa begadang di luar Lailatul Qadar, Pak ya. Ya, sambil catur, rokok, ngopi, bisa lah itu sampai subuh tuh. Lah kok di malam Lailatul Qadar tak bisa pula, kan aneh gitu. Kok di luar malam Lailatul Qadar bisa begadang? Kok sampai Lailatul Qadar nggak bisa begadang? Aneh tapi nyata. Kenapa saya katakan aneh? 1, setan udah diikat. Artinya setan sudah tidak menggoda lagi. Karena malam itu malaikat turun. Setan sembunyi, takut, diikat sembunyi, tidak bisa bergerak dia. Hawa nafsu sudah dikekang dengan puasa.
Nafsu dikekang dengan puasa, setan pula diikat, takut dengan baca Quran. Kok masih enggak bisa juga? Rupanya kata ulama, setan itu ada dua jenis. Ada minal jin, ada setan dari jenis manusia, ada setan dari jenis jin. Yang diikat itu setan jenis jin, yang jenis manusia itu tak diikat. Itulah dia setannya. Ya. Makanya dia masih bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka 3 poin ini kalau kita renungkan di bulan Ramadan, Ramadan melahirkan dengan puasa kesabaran, Ramadan melahirkan dengan tarawih syukur, dan Ramadan itu sendiri adalah bulan istighfar, bulan maghfirah. Insya Allah keluar Ramadan pasti bahagia. Kalau mau betul-betul puasa, betul-betul tarawih, dan betul-betul mencari Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya, materi yang bisa saya sampaikan.